Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama Mirza Sel Channel. Halo semuanya, apa kabar? Semoga sampai saat ini semuanya tetap dalam keadaan sehat walafiat, sehingga masih tetap bisa konsisten menjalankan segala aktivitas sehari-hari dengan lancar. Dan semoga pula kita semua dijauhkan dari segala bencana dan musibah. Amin ya robbal alamin. Pada video saya kali ini saya akan memberikan informasi yang sangat penting. Informasi penting buat para KPM yang memegang KKS Merah Putih sebagai sarana penyaluran bansos baik PKH maupun BPNT. Silahkan simak video saya kali ini. Tapi sebelumnya, buat teman-teman yang baru saja bergabung, saya ucapkan selamat bergabung dengan Mirza Sel Channel. Dan yang tetap setia bergabung dengan Mirza Sel Channel, saya doakan semoga rezekinya lancar, dimudahkan segala urusannya. Amin ya robbal alamin. Dan pada kesempatan ini saya tetap mengharap bantuan dari teman-teman semua apabila ada informasi seputar bansos baik PKH maupun BPNT maupun bansos-bansos yang lain di tahun 2025 ini, khususnya di tahap 3 ini, yaitu untuk bansos PKH BPNT alokasi bulan Juli September. Silakan cantumkan informasi teman-teman di kolom komentar di bawah video saya kali ini. Dan saya tetap berharap juga agar teman-teman tonton video saya ini sampai habis. Jangan di-skip-skip, karena kalau di-skip-skip akan terjadi gagal paham dan akan menimbulkan salah paham. Baik, kita lanjut videonya. Pada video saya kali ini saya akan memberikan informasi yang sangat penting buat para KPM yang memegang KKS, yaitu Kartu Merah Putih, yang mana KKS tersebut sebagai sarana penyaluran bansos PKH BPNT. Bansos PKH yaitu bansos program keluarga harapan, bansos BPNT yaitu bansos bantuan pangan non tunai atau yang disebut dengan bansos sembako. Buat para KPM, baik KPM lama maupun KPM baru, yaitu KPM lama yang sudah sekian lama mendapatkan bansosnya melalui KKS, mendapatkan bantuan sosial melalui KKS, Kartu Keluarga Sejahtera, yaitu kartu ATM warna merah putih, maupun KPM baru, keluarga penerima manfaat baru yang baru saja mendapatkan pendistribusian KKS, yaitu KPM dari peralihan kantor pos ke KKS Bank Himbara. Harap diperhatikan informasi saya kali ini karena sangat penting, dan ini menyangkut keberlanjutan kepesertaan KPM sebagai KPM penerima bansos. Informasi penting ini yaitu aturan baru dari pemerintah, khususnya dari Kementerian Sosial Republik Indonesia, yang mana aturan baru ini diumumkan secara langsung oleh Gus Saifullah Yusuf selaku Menteri Sosial atau yang akrab dengan dipanggil dengan Gus Ipul. Beliau mengumumkan sendiri secara langsung bahwasanya ke depannya, yaitu dimulai di tahap 3 penyaluran bansos untuk alokasi bulan Juli September tahun 2025, apabila sudah ada pemberitahuan penyaluran bansos ke KKS KPM dan dalam jangka waktu 3 bulan lebih 15 hari tidak dicairkan, maka setelah 3 bulan lebih 15 hari bansos itu akan dibekukan kembali. Dan selanjutnya kemungkinan besar KPM tersebut akan dicoret dari daftar penerima bansos. Sudah bisa dimengerti,
dan dipahami bahwasanya informasi ini memang benar-benar penting dan ini adalah aturan baru buat para KPM pemegang KKS, Kartu Keluarga Sejahtera, yaitu kartu ATM merah putih yang selama ini digunakan sebagai fasilitas penyaluran bansos baik PKH maupun BPNT, ya. Dan untuk selanjutnya di tahap-tahap berikutnya, di tahap 3 dan di tahap 4 serta di tahun-tahun berikutnya, Kementerian Sosial akan menggandeng berkolaborasi dengan BI Bank Indonesia untuk terus mengawal perjalanan penyaluran bansos baik PKH maupun BPNT maupun yang lain yang bansos itu disalurkan melalui KKS, yaitu otomatis melalui rekening. Kementerian Sosial akan bekerja sama dengan BI untuk terus mengawal perjalanan transaksi-transaksi apa yang terjadi di rekening-rekening para KPM, di rekening-rekening para penerima bantuan sosial, agar kedepannya bantuan sosial benar-benar tepat sasaran, yaitu benar-benar diterima oleh warga yang memang membutuhkan dan tidak tersia-siakan. Karena dari hasil pemutakhiran data di tahap 2 kemarin banyak sekali temuan-temuan, yaitu penggunaan rekening baik untuk judi online ataupun yang lain-lain. Jadi banyak sekali temuan-temuan penyalahgunaan rekening KPM yang seharusnya dimanfaatkan untuk fasilitas penyaluran bansos, ini malah digunakan untuk isi saldo untuk judi online. Ini adalah penyalahgunaan rekening bansos dan ini di tahap ketiga dan tahap 4 serta di tahun-tahun berikutnya Kementerian Sosial akan bekerja sama dengan BI Bank Indonesia untuk mengawal perjalanan, untuk mengawal rekening-rekening dari KPM ini agar sampai tidak disalahgunakan. Untuk mengantisipasinya, buat para KPM yang benar-benar memang miskin, benar-benar memang membutuhkan bansos baik PKH maupun BPNT yang bansosnya disalurkan melalui KKS merah putih dari Bank Himbara, sebaiknya untuk mengantisipasi agar jangan sampai terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Akhirnya bansosnya dibekukan dan dicoret dari daftar penerima bansos. Sebaiknya ada hal-hal yang perlu diperhatikan dan sebagai antisipasi. Yang pertama, jangan pernah menggunakan rekening otomatis KKS-nya untuk transaksi di luar penyaluran bansos. Suatu misal, punya usaha tapi seringkali mendapatkan transferan, cara pembayarannya ataupun cara pembeliannya melalui rekening. Tapi jangan pernah menggunakan rekening bansos, karena nanti akan terdetek oleh BI dan akan dilaporkan ke Kementerian Sosial bahwasanya di rekening KPM tersebut terjadi perputaran yang tidak wajar, terjadi transaksi yang tidak wajar, nominal yang tidak wajar. Maka hal ini akan menimbulkan kecurigaan dan akhirnya akan disurvei, dievaluasi rekening tersebut, dan ditakutkan jangan-jangan nanti tiba-tiba bansos KPM ini akan dibekukan. Sudah dimengerti ya? Mulai dari sini sudah dimengerti bahwasanya untuk rekening bansos jangan pernah dipakai untuk perputaran atau transaksi di luar bansos. Biarkan saja rekening itu untuk penyaluran bansos. Kalau memang memerlukan rekening, bisa buka rekening sendiri untuk pekerjaan.
Dan lagi untuk mengantisipasi agar lolos dari pengawasan BI Bank Indonesia, biasanya di desa-desa itu banyak sekali warga yang pergi ke luar negeri dan di rumah ibunya menerima bansos dengan serta-merta anaknya yang di luar negeri itu mengirimkan uang dari luar negerinya itu melalui rekening bansos dari ibunya yang menerima bansos. Ini jangan sampai dilakukan. Kalau memang kemarin-kemarin melakukan ini, mulai sekarang di stop. Jangan dilakukan ini. Lebih baik buat rekening sendiri kalau memang anaknya ingin mengirimkan uangnya ke orang tuanya di Indonesia. Buatkan rekening sendiri, jangan ditransfer ke rekening bansos orang tuanya, karena ini juga akan terbaca oleh sistem BI, dan nantinya akan terbaca bahwa di rekening bansos ibunya itu nanti ada perputaran uang, ada transaksi dengan jumlah yang tidak wajar. Transaksi yang tidak wajar akhirnya menimbulkan kecurigaan dan akan diadakan survei ulang, koreksi ulang ke rekening tersebut, dan jangan-jangan nantinya akan dilakukan pembekuan saldo pencairan dana bansos ke rekening ibunya tadi, dan akhirnya ibunya tadi akan dicoret dari daftar penerima bansos. Itulah informasi yang sangat penting, bahwasanya di tahap 3, mulai tahap 3 nanti, untuk para KPM yang memegang KKS Merah Putih, apabila sudah mendapat informasi bahwa bansosnya sudah masuk saldo ke KKS, segera lakukan pencairan sebelum 3 bulan sampai ditambah 15 hari. Karena tidak dicairkan selama 3 bulan lebih 15 hari, maka bansosnya akan dibekukan dan kemungkinan besar KPM tersebut akan dicoret dari daftar KPM penerima bansos. Karena kalau memang sudah tidak dicairkan lagi, itu artinya KPM tersebut merasa sudah mampu dan tidak lagi membutuhkan bansos, dan bansosnya akan dialihkan ke yang lebih berhak dan yang lebih membutuhkan. Demikian video saya kali ini. Semoga ada hal positif yang bisa diambil. Salam buat keluarga, sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.